Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin susan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha susan ila man fataha hadhil qaryah susan ila muallifadil kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai hadis nomor 4 tentang keutamaan bersiwak. Keutamaan bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hadisu rabi'u minal asyrati fi hadzal bab. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun utawi telu iku wajibatun wajib ala kulli muslimin ing tesi saben-saben wong Islam. Rupane ghuslu al-ghuslu yaumal jum'ah adus ing dalem dina Jumuah. Wasiwaku lan siwakan. Wa masutib lan gawe minyak wangi. Para jamaah, dalam redaksi hadis ini disebut 3 hal yang wajib bagi setiap umat Islam. Kalimat redaksi wajib ini bukan menunjukkan hukum, tapi menunjukkan penting. Jadi bukan menunjukkan hukum, tapi menunjukkan penting. Nah, ini kita dipahami. Jadi bukan wajib bermakna harus, bukan, tapi menunjukkan wajib bermakna penting. Contohnya begini, kula kenal jenengan, kemudian kula niki terus dolan teng dalem jenengan wis ping 3. Begitu ketemu lagi terus kula matur, aku iki dolan nang nggonmu wis ping 3. Awakmu iki wajib dolan neng. Kalimat wajib ini bukan berarti hukum. Kan ngoten nggih? Bukan, tapi menunjukkan penting. Nah, demikian pula dalam pengertian bahasa Arab. Tidak semua yang dalam redaksinya wajib
itu berhukum wajib. Nah ngeten iki nek mboten pandai mengkorelasikan dengan ayat dengan hadis yang lain, nanti pemaknaannya menjadi berbeda. Makanya ngaji niku pentingnya ngeten iki. Nek panjenengan ngaji niku maca dhewe, nah pasti salah paham nanti. Pasti menjadi salah paham. Ada 3 hal yang penting bagi umat Islam. Yang pertama adalah al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi ketika hari Jumat. Itu penting. Penting karena fadilahnya besar sekali. Mandi ketika hari Jumat itu disunahkan sampai dengan menjelang sholat Jumat. Mandi ketika hari Jumat itu disunahkan sampai dengan menjelang sholat Jumat. Mulai kapan? Mulai esok nih, mulai pagi. Dengan niat melakukan mandi sunnah di hari Jumat. Adus podo-podo adus dengan niat atau tidak dengan niat beda. Podo-podo mbeleh wedhus sing siji maca niat, sing siji ora maca. Ini berbeda. Di Nabi Adam itu pernah melakukan lomba. Ayo sapa sing kurban sing diterima Gusti Allah. Nah, ternyata yang berniat itu diterima oleh Allah. Yang disebut innamal a'malu binniyat. Semua amal itu bergantung kepada niat. Ngopo niate ya niat adus dina Jumat. Nawaitu ghuslah liyaumil jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat mandi hari Jumat sunnah karena nawaitul ghuslah liyaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Jadi mulai pagi sampai menjelang Jumat. Ini sudah dilakoni bersamaan dengan jatuhnya air yang diguyurkan ke tubuh kita. Ini dosane logrok, dosane. Nah, ini penting itu. Sampai dalam redaksi ini disebut dengan kalimat wajib. Yang kedua wasiwaku, siwakan. Penting sekali siwakan itu. Siwak bukan gosok gigi, beda nanti di belakang kita terangkan bedanya. Wa masutib, dan menggunakan minyak wangi. Ini Rasulullah itu keringete wis wangi, tapi tetap suka menggunakan minyak wangi. Itu Rasulullah. Keringete itu tidak ada minyak wangi yang bisa mengalahkan harumnya keringat Rasulullah. Tidak ada. Suatu ketika di Madinah itu ada ibu-ibu sudah sepuh rondo sowan kepada Rasulullah, terus matur, "Ya Rasulullah, kula niki susah. Kula niki nggak ada anak wedok telu wis gede-gede, pun wancine nikah tapi dereng nikah. Sebab kula niki wong miskin, dadi gak ana sing ngakokno anak kula." Kanjeng Nabi lajeng matur, "Anu Mbah, sesuk kira-kira jam 10 sampean rene neh. Sampean nggawa minyak bakar, sampean nggawa kayu bakar karo botok. Kayu bakar karo nggih. Durung jam 10 wis teko wong sing ngutus Kanjeng Nabi, semangat. Kayu bakarnya dibakar oleh Rasulullah. Begitu diobong, apinya sudah besar, Rasulullah mendekat. Panas, akhirnya keringat Rasulullah keluar. Diadai botol. Nah, begitu selesai, botol yang berisi minyak, yang berisi keringat Rasulullah diberikan kepada perempuan tadi. Iki Mbah, keringatku iki kongkon nggawa anakmu, kongkon gawe minyak wangi. Nek metu digawe, saktul digawe. Begitu disampaikan pada 3 putrinya, nduk sesuk nek blonjo ning pasar iki keringete Kanjeng Nabi gawe minyak wangi. Wah,
Telu-telune budal yang pasar satu. Mulih teko pasar, telu-telune dilamar kabeh, payu rabi kabeh. Coba bayangkan. Sampai di Madinah itu terkenal keluarga ini disebut Baitul Mutayyabin, keluarga harum. Karena keringat Rasul. Jadi memang beda lah, Rasulullah itu memang beda. Jadi podo-podo menungsane tapi mboten podo kalih kula njenengan. Jadi Rasulullah itu ya manusia seperti kita podo, tapi berbeda. Rasulullah nerima wahyu kula jenengan apane nggih maca wae kangelan kan ngoten nggih. Rasulullah mendapat mukjizat kula jenengan ndak dapat mukjizat. Rasulullah keringate wangi jenengan ora usah dibahas nggih. Bojone dhewe ra gelem apa menawa. Ini nggih. Jadi Rasulullah itu manusia sama dengan kita tapi beda. Dalam sajak itu Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakut fi bainal hajari. Nabi Muhammad itu basyarun, manusia seperti kita semua. Lakal basari, tetapi tidak sebagaimana umumnya manusia. Bal huwa kal yakut fi bainal hajar. Ibarat batu. Rasulullah itu adalah batu permata. Padha watune, padha menungsane, tapi Rasulullah berlian. Kula jenengan koral. Watu koral. Ono watu hitam, ono watune pasar, wis macam-macam lah. Nah, itu Rasulullah berlian. Ya padha watune tapi beda kelas. Itu Rasulullah gitu. Jadi menggunakan minyak wangi itu sunnah yang sangat ditekankan. Artinya apa? Jadi coba bayangkan. Sebelum Jumatan disuruh mandi. Begitu artinya agama kita begitu memperhatikan kebersihan. Tidak hanya itu, kumpul wong akeh diupayakan dalam keadaan yang bersih, menjaga kehormatan orang Islam. Jadi wong Islam ojo sampai ketok rungsep apa rungsep kan gitu nggih. Nah, siwakan gigi kita dibersihkan supaya tidak keluar bau mulut yang sekiranya mengganggu orang. Nah, sampai seperti itu. Menggunakan minyak wangi, kumpul wong akeh aja nganti tercium bau yang tidak menyenangkan orang. Ajaran agama kita itu sampai begitu. Begitu detail. Yang dimaksud mengganggu orang itu tidak hanya perbuatan, tidak hanya perkataan, tetapi termasuk bau badan, kebersihan. Jenengan mirsani ana wong niku bersih rapi, karo ana wong kotor rungsep. Didelok mripat enak pundi? Pun ngeten pun. Jenengan neng kantor ketemu kanca-kanca, ana lanang ana wedok, sing wedok pakaiane bersih rapi, nggih, baunya harum. Seneng napa mboten dipandang? Jenengan mulih ketemu bojo, kowor-kowor, dastere, bedah-bedah. Sumpek apa seneng? Senajan bojone dhewe iso dadi mboten seneng. Neng kantor senajan dudu bojone iso dadi hati-hati. Ini salah satu sebab ini nggih. Nek mulih bendelok bojone gawe daster suwek itu durung ditempel kabeh. Sing lanang akhire takon, "Dik, sampean iki rumangsaku bolak-balik tak tukono klambi, tapi kok gak tau diketok liyane dasteran tok." Dadi
nek dandan niku gak digawe bojone tapi digawe wong. Nek omah gak tau dandan tapi nek resepsi dan kan aneh niki nggih. Kira-kira bojone sapa sing ngono? Lho sampean kok guyu? Mas, ini ajaran agama kita nih. Jadi begitu menghormati orang lain. Tidak ingin orang lain itu merasa terganggu dengan kehadiran kita. Wajah kita itu disuruh wajah yang menyenangkan, kan begitu. Ojo nganti wong Islam niku wajahe megel, jangan sampai. Makanya sampai Rasulullah menyampaikan tersenyum itu adalah sedekah. Artinya apa? Ojo nganti megelno wong. Nggih. Rasulullah itu tabassum, wajahnya tersenyum, wajahnya bukan lisannya, tapi wajahnya. Rasulullah. Wadono napa wadono? Napa wadono? Wadanane Rasulullah itu tersenyum. Wah sampean gak patek Jawa. Praupane Kanjeng Nabi niku lho nggih. Praupan niku lak umum. Itu menyenangkan orang. Wong sumpek mirsani Kanjeng Nabi ilang sumpeke. Hanya memandang wajah terus ilang. Wong duwe masalah nyawang wajah Rasulullah ilang sumpeke. Kula jenengan lak sebaliknya. Ana wong gak sumpek gak apa ndelok wajah jenengan dadi sumpek lah. Ini jangan seperti itu orang Islam. Tampilkan kebaikan. Senajan masalahnya wakeh, tapi ketika berhadapan dengan orang maka hendaknya menyenangkan orang lain. Nah itu akhlak itu seperti itu. Akhlak itu seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thayyibu padha mangek-mangekno sira kabeh afwahakum ing pira-pira lisan ira kabeh. Bisiwaki kelawan siwakan. Fa innahu krana stuhune lisan iku tariqul Quran, dalane Quran. Masyaallah. Harumkan lisanmu semuanya. Karena lisanmu itu jalan yang dilewati Quran. Kula jenengan salat maca Quran, maca surah Fatihah kan Quran. Jalan yang dilewati Quran itu harumkan. Itu untuk memuliakan Al-Quran. Tangi turu urung sikatan urung apa-apa wis salat subuh. Apakah sah salat subuhnya? Loh, kalau pertanyaannya apakah sah? Ya sah mawon, tapi mboten duwe tata krama. Agama kita itu etika. Rasulullah diutus itu bukan urusan sholat, bukan urusan puasa, bukan, tapi urusan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu urusan akhlak. Nek akhlake wis apik, salate mesti pasti sudah. Nek akhlake wis apik, posone mesti apik. Pasti itu sudah. Loh, sampai sesuatu yang dilewati Quran dikongkon mangik-mangik nih supaya mendapat keberkahan dari Al-Quran. Nggawa Quran karo nggawa koran seje. Nggih, aja dipadakne. Nggawa koran sak karepe lah. Ditenteng mopi. Nek nggawa Quran jangan. Karena itu kemuliaan. Jadi jalan untuk membaca Al-Quran saja diperintah Rasulullah supaya harum karena dilewati Al-Quran, supaya kemuliaan Al-Quran itu tampak. Ini akhlak Rasulullah. Kurang nopo Kanjeng Nabi ini makhluk yang paling dekat dengan Allah. Wis mboten enten makhluk sing ngungguli Kanjeng Nabi. Tapi Rasulullah itu mempunyai akhlak yang luar biasa, sifat tawadhu yang luar biasa. Rasulullah itu manggone teng Madinah, Masjid Nabawi.
Yang satu sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat di masjid, kan begitu kan? Tapi setiap hari Sabtu Kanjeng Nabi niku miyos datang Masjid Kuba, berjalan ke Masjid Kuba untuk sholat di Masjid Kuba, ngalap berkah Masjid Kuba, mengharapkan mendapat keberkahan masjid. Loh, padahal keberkahannya lebih besar Madinah daripada Masjid Kuba. Tapi Rasulullah tidak mau meremehkan hal seperti itu. Sekecil apapun keberkahan itu oleh Rasulullah ditawadui. Ditawadui. Sekecil apapun keberkahan itu. Lalu pada Rasulullah, apakah butuh itu? Sebenarnya tidak butuh Rasulullah itu. Tidak butuh. Tenggene bait sholawat itu ada kalimat begini. Allah, Allah, Allahu Allah, laulan nabi masa aina. Allah, Allah, Allahu Allah, bima kata wal Madinah. Diterjemah begini. Seandainya tidak ada Nabi, tidak akan terjadi perjalanan menuju Mekah dan Madinah. Di kulon jenengan iki nang Mekah nang Madinah, umroh haji, itu sebab adanya Rasulullah. Seandainya Rasulullah itu tidak ada, Mekah Madinah itu tidak ada. Hadis qudsi menyebut yaqulullah azza wa jalla, laulaka ya Muhammad lam yahluk aflak. Allah menyampaikan, seandainya tidak aku ciptakan engkau Muhammad, jagat raya ini tidak akan aku ciptakan, kata Allah. Jadi Makkah Madinah itu ada karena Rasulullah akan diciptakan. Langit bumi ini ada karena Rasulullah akan diciptakan. Berarti kudune langit bumi ini berterima kasih kepada, tapi Rasulullah berbalik. Kudune Rasulullah itu tidak butuh keberkahan Mekah Madinah. Wong Mekah Madinah itu ada karena Rasulullah, kan begitu kan? Tapi ketika Allah menciptakan Mekah dengan keberkahannya, menciptakan Madinah dengan keberkahannya, Masjid Kuba dengan keberkahannya, Rasulullah mentawadui keberkahan itu. Bayangkan. Coro jenengan gawe omah-omah dhewe, tuku-tuku tanah dhewe, dibangun-bangun dhewe. Anane omah iku sebab aku, sing duwe-duwe aku, sing bangun ya aku. Kan begitu? Nah, jagat semesta ini diciptakan Allah karena Allah berencana menciptakan Rasul. Putune Rasulullah tidak perlu mengambil keberkahan Mekah Madinah, harusnya tidak. Tapi Rasulullah mempunyai sifat tawadhu. Man tawaddu'a lillahi rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, merasa butuh keberkahan Allah, rafa'ahullah, maka diangkatlah oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Nah, jangan pernah meremehkan sekecil apapun keberkahan itu. Jangan pernah meremehkan. Sebab ketika kita meremehkan keberkahan itu, walaupun kecil, awake dhewe nang Madinah, sembahyang kene wis gak ono bandingane nang masjid liya. Wis gak perlu nang Masjid Kuba. Maka ketika dia sholat di Madinah tidak akan mendapatkan keberkahannya Madinah. Karena telah meremehkan keberkahan di tempat lain yang lebih kecil dari, seperti itu sebenarnya. Jadi jangan pernah meremehkan sekecil apapun ta'zimu ma'adzamallahu muta'ayyinun wa iftiqaru dzalika rubbama kufr. Memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah itu sudah semestinya. Meremehkan apa-apa yang dimuliakan Allah maka akan menjadikan dia orang yang kufur. Coba bayangkan. Wong kufur niku nikmatnya ditarik kembali oleh Allah. Nikmatnya ditarik lagi oleh karena kekufuran tadi.
karena kekufuran tadi. Masya Allah. Lah niki akhlak iki dalane Quran ae kongkon mangek-mangek. Dalane Quran harum. Nyimpen Quran berarti kongkon ndekek sing pantes kan begitu kan? Jadi kula nek mlebu omahe wong niku sakjane pun ketara, sing duwe omah itu karakternya seperti apa pun ketara. Nggih. Kok Quran rak buku niku Quran dhuwure kok koran. Oh wis berarti gak ngerti ngaji. Kan mudah sekali ya. Panjenengan maca Quran nun sewu. Tengah-tengahe maca kesel, kacamatane dicopot terus ditumpangne dhuwure. Iki cara wong sing ngerti ngaji, iki gak duwe tata krama. Tidak bisa memuliakan Al-Qur'an. Sing paling sering ngeten, maca Quran. Tengah-tengahe maca malik Quran iku ndulit. Leres mboten? Niki pertanyaannya. Iki apa gak padha karo ngidoni Quran kira-kira? Kira-kira Quran kita ambune piye iki? Mungkin nek Qur'ane dhewe nek Qur'ane masjid. Nggih. Nah, itu akhlak itu nggih. Su'ul khuluq dzambun la yughfaru kata Rasulullah. Akhlak yang jelek itu dosa yang tidak bisa diampuni. Panjenengan ngaji fikih hukum mulai pernikahan, jual beli, siapapun lah. Ngaji fikih itu setiap hari ngaji rutin 3 tahun wis alim jenengan. Betul itu. Insyaallah sudah alim lah. Panjenengan ngaji ilmu tauhid 3 tahun alim. Di panjenengan ngaji akhlak 10 tahun mboten cukup ya. Enggak cukup. Betul. Bagaimana membuat akhlak yang baik, menciptakan akhlak yang baik, karakter yang baik itu bagaimana lama sekali. Niku ngaji teori berarti. Lah prakteke tambah suwi meneh. Tambah suwi meneh. Jadi akhlak itu hayatun li nafsihi. Akhlak itu keadaan jiwa, bukan perbuatan. Awas, akhlak itu keadaan jiwa, bukan perbuatan. Contoh sakhwah. Sakhwah itu dermawan. Kalau akhlak itu dimaknai perbuatan, orang yang miskin nggak ada yang dermawan. Ora duwe duit, gitu. Nah, jadi akhlak itu keadaan jiwa. Jadi kok ana wong melarat ora duwe duit, tapi dermawan, bisa. Nggak punya harta, tetapi hatinya ini terdorong menolong orang lain. Itulah yang disebut dengan sakhwah, dermawan. Wong duitnya akeh, begitu ana wong miskin ngekei duit, itu belum tentu dermawan. Wong wayah kampanye, nah kan berarti bukan, hatinya tidak terdorong, ya kepeksa. Nah, jadi akhlak itu hayatun linafsi, keadaan jiwa, bukan perbuatan. Ketika keadaan jiwanya itu sudah baik, maka akan mendorong perbuatannya menjadi baik. Nah, ini yang banyak orang salah paham. Banyak orang yang salah paham. Apun. Lah, akhlak yang jelek itu kata Rasulullah adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Itu berarti besar. Sementara ini kan banyak yang hadis yang banyak dikeluarkan itu syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni. Nah, ini ono meneh, akhlak itu dosa, akhlak yang jelek itu adalah dosa yang tidak, apakah berarti selamanya Pak? Bukan begitu, kecuali dia bertobat kepada Allah. Jadi selalu ada pengecualian beragama itu. Selalu ada pengecualian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimallah, melasi sapa Allah al mutakhallilina ing wong kang nyelan-nyelani
min ummati saking umat ingsun fil wudu'i ing dalem wudu wa ta'ami lan ing dalem dahar. Rasulullah menyampaikan Allah memberikan karunia, memberikan rahmat terhadap orang yang nyela-nyelani, apa nyela-nyelani niku wis nyela-nyelani ngoten riyen lagi dari umatku ketika berwudu ataupun ketika makan. Panjenengan nek mantun wudu, nek kepingin mendapatkan doa Rasulullah ini, maka dikengken nyela-nyelani rambut. Nyela-nyelani rambut niku ngeten, mantun wudu, doa setelah wudu. Nah, ini jenenge nyela-nyelani rambut. Laki perempuan sama. Orang yang melakukan perbuatan seperti itu mendapatkan doa Rasulullah ini. Apa doanya? Rasulullah mendoakan orang yang melakukan itu mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ta'ami lan nyela-nyelani nalikane ma'em. Nyela-nyelani nalikane ma'em niku maksudnya bersiwak. Setelah makan kita menggunakan siwak. Gigi kita disela-selani supaya bersih. Itu mendapatkan doa dari Rasulullah. Makanya sunnah bersiwak itu banyak tempat. Mau sholat, mau baca Quran, setelah makan dikongkon siwakan. Disuruh siwakan. Itu sunnahnya banyak sekali. Mangkin kalau terangkan carane siwakan nanti insya Allah kami terangkan. Nah, artinya apa? Ketika Rasulullah menyampaikan ini, mendoakan orang-orang yang nyela-nyelani ini menunjukkan bahwa perbuatan ini disukai oleh Allah, disenangi kali Gusti Allah. Hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhallilu aja padha nyela-nyelani sira kabeh bil asi nganggo kayu as, warroihani lan nganggo kayu roihan, wal qasabi lan nganggo kayu qasab. Fa innahu maka setuhune kayu iku kabeh iku yurisul iklah, maresake kayu iku kabeh ing rontoke untu. Janganlah bersiwak menggunakan kayu as. Apa kayu as itu? Kayu yang baunya harum. Contohnya kayu cendana. Kayunya itu berbau harum. Jangan. Ojo digawe. Iku nggarakno untune mrotoli. Wonten dawuh Kanjeng Nabi. Yang kedua, jangan menggunakan kayu roihan. Apa kayu roihan itu? Tanaman yang daun atau bunganya harum. Contoh melati, bunganya harum, maka batang melatinya jangan digunakan untuk bersiwak. Menggarake untune gampang merotoli. Sing nomor 3 kayu kosop. Kayu kosop itu jenis kayu yang ada ros-rosane. Apa ros-rosan itu? Bahasa Indonesia napa ros-rosan? Ada matanya itu. Contohnya napa? Bambu. Sementara kula jenengan nek gawe tusuk gigi bahane iku nggarakno napa? Nah, Rasulullah yang mengatakan itu, bukan saya. Rasulullah yang mengatakan itu akan menjadikan gigi kita mudah merotoli. Lah kayu napa ya tetap gunakan kayu siwak. Gunakan kayu siwak. Para jamaah nek ndamel siwak, nggawe siwak. Umpamane siwak yang sakmenten. Gunakan siwak yang basah, jangan siwak yang kering. Aja sing klotak-klotak niku nggih, sing basah. Pamane panjangnya siwak sakmenten. Ujungnya siwak dicacah. Kaya sikat dicacah.
Cara memegangnya seperti ini. Jentike itu ditutup di belakang. Jentike untuk nutup belakangnya siwak. Itu cara memegang siwak. Dipegang jentik jari kelingking untuk menutup belakangnya siwak. Ujungnya sing napa kaya sikat di sebelah sini. Itu cara memegang siwak. Jadi ono carane nyekel siwak. Setelah itu cara menggunakannya, yang pertama digunakan langit-langit. Di langit-langit ini. Cetak. Dari belakang ditarik ke depan. Langit-langit. Dari belakang ditarik ke depan. Setelah itu lidah bagian atas disikat dengan kayu siwak dari belakang menuju ke depan. Setelah itu lidah bagian bawah dari belakang ke depan. Setelah itu barulah gigi sebelah kanan disiwak. Baru kemudian gigi sebelah kiri disiwak. Niki carane gawe siwak. Kiai kula riyen nate matur. Apa to Kang kok dikongkon nutup bagian belakangnya siwak? Kalau bersiwak dengan cara seperti ini, antara lain keutamaannya nek maca Quran gampang diparingi fasih. Antara lain. Kula nggada guru Quran niku masyaallah. Luar biasa. Jadi selain beliau hafal Quran, waktu saya di sana itu beliau puasa itu sudah lebih dari 30 tahun. Bendino poso, kecuali dino sing dilarang. Tiap hari puasa. Lebih dari 30 tahun Quran. Jadi sampai akhir hayat beliau tetap tiap hari puasa. Beliau nek ngajari gitu. Nek kepingin lisanmu iki fasih gawe maca Quran, pakai siwak dengan cara seperti ini. Kenapa kok mburine ditutup? Kata kiai saya, ikut dalane jin. Nah, jadi supaya tidak mudah masuk mempengaruhi. Nah, itu ditutup itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Orang-orang alim itu rata-rata rutin bersiwak. Karena itu sunnah yang disangatkan. Sunnah yang disangatkan oleh Rasulullah. Yang dipilih nggih kayu siwak, pun mboten kayu liyane. Iki gak golek kayu liya pun. Ana kayu cendana ambune wangi ben wangi malah mboten, malah rontok itu. Malah rontok itu. Pun para jamaah sampai sini dulu keterangan tentang keutamaan siwak. Suarane kudu entek. Mboten kakean undangan, mboten. Pun monggo barangkali ada pertanyaan. Nggih, monggo. Saya ulangi. Barangkali saya salah memahami. Langit bumi diciptakan itu diskenario oleh Allah, bahwa Allah menciptakan Rasulullah sehingga dibutuhkanlah langit dan bumi. Logikanya begitu. Lah Nabi Adam itu ketika memakan buah khuldi kemudian diturunkan ke bumi. Seandainya tidak makan buah khuldi maka ora sida manggon bumi, kan begitu kan? Apakah begitu? Iya.
Berarti Nabi Adam memakan buah khuldi itu apakah termasuk skenario Tuhan? Kan begitu kurang lebih. Jadi Allah itu telah mengatur semuanya. Jadi ini nun sewu, kami luruskan, bukan pendapat kami. Kami kutip dalam kitab Syarahnya Minhajul Abidin, namanya kitab Sirajut Talibin. Itu kitab besar itu. Kitab Minhajul Abidin itu karya Imam Ghazali. Ulama sedunia zaman itu menerangkan kitab Minhajul Abidin itu kesulitan. Ternyata ada ulama yang mampu mensarah. Mensarah itu memberi keterangan. Sehingga dibuatlah kitab Syarah Minhajul Abidin, namanya kitab Sirajut Talibin. Ketika kitab ini dikeluarkan oleh ulama ini, ulama sedunia geger. Kok ono wong alim koyong ini. Akhirnya pengarang kitab Sirajut Talibin ini diminta oleh Mufti Mesir menjadi napa jenenge ini? Sakniki rektor di Al-Azhar. Ternyata beliau tidak mau. Siapa ulama ini? Wong Kediri, omahe Jampes. Namanya Syekh Ihsan. Waktu itu Mufti Mesir sampai kagum sama beliau. Dalam kitab Sirajut Talibin itu diterangkan begini. Nabi Adam disebut memakan buah khuldi. Dalam Quran disebut wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minad dhalimin. Adam kowe aja cedhek-cedhek wit iki, mendekat saja dilarang apalagi memakan. Kowe nek cedhek wit iki bakal dadi wong sing dolim. Quran itu. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Nabi Adam itu tidak melakukan dosa. Enggak. Tapi Nabi Adam itu melakukan kesalahan. Salah dan dosa itu beda. Ini bukan saya loh. Ini saya mengutip keterangan dari kitab ini. Kitab sing ulama sak dunya waktu itu menjadi heboh. Karena ada orang alim, wong desa neng alim. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Yang dilarang didekati pohon ini, sing didekati Nabi Adam pohon itu benten apa padha? Beda. Ibarat duku karo langsep. Sing dilarang itu memakan duku, saking kepingine Nabi Adam, tetapi tidak berani melanggar perintah Allah, sing dipangan langsep. Benten apa boten? Beda. Maka itu bukan dosa, tapi kesalahan. Apa salahnya? Karena dalam benaknya Nabi Adam itu yang diinginkan adalah iki koyoke padha karo iko, si tak coba iki. Apakah ini dosa? Enggak, karena beda. Tapi ini salah. Tidak semua salah itu dosa, tapi nek dosa mesti salah. Kula jenengan neng Wonokromo tapi liwat Kediri, dosa napa mboten? Mboten, tapi salah. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini merupakan skenario Allah agar manusia menjadi turun ke bumi. Nah, jadi bukan dosa, bukan kesalahan. Dalam akidah kita diterangkan dari kecil semua nabi itu maksum. Apa artinya maksum? Terjaga dari dosa. Artinya terjaga nek arep nglakoni dosa ditegur oleh Allah. Berarti tidak bisa melakukan dosa kan? Termasuk Nabi Adam. Jadi ini termasuk skenario Allah. Nah, jadi skenario artinya kita turun ke nek gak ngono bumi ini dadi nganggur ora ono sing nggoni kan gitu. Ya memang skenarionya seperti itu. Lah ini tidak banyak keterangan ini tidak banyak diketahui orang. Justru nun sewu. Justru banyak yang mengatakan ini kan akibat dosa Nabi Adam. Ngarani Nabi dosa itu akidah kita menyebut semua nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Nah, banyak 124.000 nabi yang menjadi rasul 300
13. Jadi banyak nabi-nabi yang kita itu tidak kenal. Nabi Musa dan Harun wafat, diganti nabi namanya Yusa bin Nuh. Kok mboten terkenal? Ora tau mlebu medsos ya ora terkenal. Yusa bin Nuh wafat, diganti namanya Kalab bin Yukona. Wafat diganti lagi namanya Nabi Hizkil. Nabi Hizkil wafat diganti lagi namanya Samuel. Samuel itu asal katanya dari wakilnya zaman Nabi Samuel itu mengangkat raja namanya Raja Tolut, perang dengan Rojo Jalut. Jalut itu kaum Balsasa, kaum yang besar-besar, raksasa. Jalut itu Goliat, orang barat menyebutnya. Ternyata yang memenangkan perang itu seorang anak kecil dari pasukan Tolut yang bernama Daud. Nah, berarti Nabi Samuel wafat diganti Nabi Daud. Nabi Daud wafat diganti Nabi Sulaiman dan seterusnya. Begitu banyak nabi. Dengan tak ceritain ini wis gak leren-leren, gak mulih-mulih, gak mari-mari. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak. Ada yang lain mungkin? Nggih, monggo. Nggih. Zaman Rasulullah, ketika Rasulullah bersama istri-istrinya yang jumlahnya pinten? Bojone Kanjeng Nabi pinten jumlahnya? Hadis kemarin diterangkan apa wingi keterangannya? Sitatun min sunanil mursalin, 6 hal yang menjadi sunnahnya para rasul. Yang terakhir tidak saya terangkan, apa itu? Kasratul azwaj, akeh bojone. Itu termasuk sunnah Rasul. Nek tak terangne ngono sing kurik ora sida tak terangne. Rasulullah istrinya berapa? Wah, akeh Kanjeng Nabi niku nggih. 12 istri Rasulullah boleh untuk Nabi, tidak boleh untuk umatnya. Untuk umatnya dibatasi maksimal 4. Umat Rasulullah maksimal 4 yang dinikah secara bersamaan. Nek meninggal rabineh ya oleh wae niku nggih. Masih sampai 20 oleh. Meninggal ganti boleh kalau gitu. Kalau nggak ada kiai niku istrinya 24. Nggih, 24 istri. Masalah pun. Apakah zaman Rasulullah terhadap istri-istrinya itu juga saling menasehati? Rasulullah menasihati istri, istri menasihati Rasulullah. Iya betul, seperti itu. Nasihat itu kan tidak harus dengan ucapan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih tajam daripada ucapan. Jadi perbuatan Rasulullah itu sudah nasihat. Perbuatan Rasulullah itu sudah nasihat. Rasulullah itu pernah berencana megat bojo, pernah. Arep dipegat bojo, salah satu istrinya, saya lupa namanya siapa. Jadi istri Rasulullah yang satu ini keras wataknya. Wataknya keras. Kayak bojone sapa iki kira-kira? Sampeyan kok guyu sampeyan. Wah, gak enak ini. Keras. Jadi ngomong sak ngomong keras. Ketika Rasulullah berencana untuk mentalak istrinya ini, malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, kula aturi mboten usah dipun talak. Duh, apa ombre? Senajan keras tapi sholat dalune istiqomah. Coba bayangkan. Senajan keras karakternya tapi sholat malamnya istiqomah. Masya Allah. Umum Kanjeng Nabi kok sida megat, walah sampai tambah hobi pegatan sampean. Ono dalile untuk megat kan ngoten.
Untung ra sida. Untung coba. Jadi Rasulullah pernah berencana seperti itu, pernah. Malaikat Jibril datang terus mboten usah Kanjeng Nabi niku senajan keras tapi ahli sholat malam. Masya Allah. Jadi ada kelebihan-kelebihan gitu. Istri sing napa paling berkenan di hati Rasulullah itu Khadijah. Istri pertama paling berkenan. Ini semua istri Rasulullah itu selalu cemburu kalau Rasulullah membicarakan Khadijah. Nah, itu istri pertamanya. Nek cara wong sakniki kan kuali. Sing paling berkenan iku sing ya Allah. Rasulullah enggak. Padahal istri pertama Rasulullah itu yang paling tua dan janda ketika dinikahi Rasulullah, kan begitu. Khadijah itu dinikahi Rasulullah usia 40 dalam keadaan janda. Janda 40 tahun. Untungnya wong Arab. Coba wong Jawa kisut. Oh, betul wong Arab. Wah, Khadijah itu perempuan paling berpengaruh itu di Jazirah Arab. Paling berpengaruh dan paling cantik. Nun sewu, Khadijah niku rondo tapi durung dikumpuli. Lah, nggih. Dadi second tapi anyar. Nama bahasa begitulah nggih. Karena suami pertamanya ini punya kelainan. Wis ngoten lah areng sing ngoten lah nggih. Nah, sehingga terjaga. Istri Khadijah ini terjaga. Begitu ketemu Rasulullah, mimpi Khadijah niku akhirnya tanya kepada pamannya, seorang pendeta Yahudi, wah, kowe bakal dadi wong sing dhuwur derajat. Bertemu dengan Rasulullah, menikah dengan Rasulullah, sawwan nang Khadijah. Pol senengi karena akhlak Rasul, dan Khadijah tahu kalau Rasulullah itu akan menjadi seorang nabi. Akan berarti belum diangkat menjadi, kan diangkatnya usia 40 tahun Rasulullah kan. Nah, ngerti itu Khadijah sudah tahu. Akhirnya sing nglamar niku Khadijah. Begitu temu manten, masa wong sugih Khadijah niku temu manten, Rasulullah sama Khadijah ditemokke disawur-sawuri yakut permata yang berwarna kuning. Manten ini disawur-sawuri yakut. Begitu wis ketemu pindah teng liyane kuwade cara sakniki yakute digawe rebutan wong Jawa tirok-tirok gak kuat gawe yakut, gawe beras dicet. Lah iku asale beras kuning itu saka niku asline. Berhubung gak gablek duit sing disawurne duduk bukan yakut tapi beras. Lah niku sejarahnya. Pokok ono disawur-sawuri beras kuning niku saking gak gableke duit kene. Lah betul begitu memang. Sedekah Sayyidatuna Khadijah. Sedekah Sayyidatuna Khadijah tahadus bin nikmah, melahirkan rasa syukur kepada Allah karena mendapatkan suami yang Masya Allah luar biasa. Ini begitu berkenan di hati Rasulullah. Oleh wahyu pertama Rasulullah itu ngejer demam menggigil. Jadi sampean mari vaksin kok menggigil itu tandane oleh duduk virus. Ya, madakno Kanjeng Nabi tiba ya. Duduk virus. Lho vaksin itu kan virus yang dimasukkan ya. Podo demame tapi niku wae. Wis tambah gak genah ngaji. Pun ngoten mawon. Oke, monggo setunggal malih. Nggih.
supaya kita ingat bahwa tidak muslim. Bagaimana kita menanggapi melaporkan, menyiapkan Oke. Jadi berwasilah itu perintah Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Quran. Hi wong-wong sing iman takwa marang Gusti Allah. Carilah jalan untuk mendekat kepadaku dengan wasilah perantara. Nggih. Wabtagu ilaihil wasilah. Kita itu selalu berwasilah, tidak bisa tidak berwasilah. Kita sholat menghadap Allah. Sholat itu menghadap Allah. Kenyataannya panjenengan ngadep Gusti Allah apa ngadep tembok? Waktu sholat itu lu ngadep tembok gitu. Kita sholat ngadep tembok, paling enggak nek sop kedua yang ngadep koncone kan begitu kan? Ngadep kiblat. Pertanyaannya, panjenengan sholat iki nyembah Gusti Allah apa nyembah kiblat? Kiblat itu kan Ka'bah lah gampangannya ya. Panjenengan sholat iki nyembah Gusti Allah apakah nyembah Ka'bah? Allah kan? Kenapa harus ke Ka'bah? Itu namanya wasilah. Jadi kita nggak bisa lepas dari wasilah itu. Ya. Panjenengan ngarepe Ka'bah niku terus sujud di Ka'bah. Lu watu kok disujuti? Watu, Ka'bah itu kan batu, kok disujuti? Itu namanya wasilah. Jadi kita tidak bisa lepas dari wasilah. Kita sujud ke batu itu karena perintah Allah. Nah, dalam Quran, dalam hadis banyak diceritakan segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan itu membawa keberkahan. Air Zam-Zam disunahkan kita minum sambil berdoa. Apakah itu enggak syirik, Pak? Kalau orang mengatakan syirik, ya aneh. Lebih syirik mana minum Zam-Zam sama minum obat? Ayo, kira-kira lebih syirik mana minum Zam-Zam sama minum obat? Iki nek lorong ini iki asam urat umpamane sampai nek mangan kacang titenono tambah nemen musyrik itu. Berarti sing garakno tambah nemen sapa? Kacang. Tapi kita nggak pernah merasa kalau itu itu penyakit akidah sebenarnya. Ngoten lho, penyakit akidah. Bagaimana menyikapi ini? Ada sunnatullah namanya. Gula iku legi, uyah iku asin. Itu kan sunnatullah. Allah menciptakan sesuatu dengan karakter. Wong nek loro asam urat, karaktere iku nek kecentok kacang terus tambah, ini namanya sunnatullah. Jadi Allah yang menciptakan hukum ini tadi. Nah, ya. Sehingga kita tidak menjadi musyrik. Lah, sama begitu. Ketika kita mengenal ilmu, maka kita tidak akan menjadi musyrik. Sering kalau cerita, Rasulullah itu dalam hadis diceritakan jalan-jalan sama para sahabat sampai kaum Samud, kampungnya kaum Samud, golek sumure Nabi. Sapa jenenge? Sing numpak unta Nabi Soleh. Air sumurnya diambil. Rasulullah ngalap berkah air sumur. Rasulullah nggak butuh sebenarnya, ya. Tapi ini tawadhu. Ini wasilah untuk mendapatkan keberkahannya Nabi Soleh, yang Nabi Soleh itu diberi keberkahan oleh Allah. Wasilah tadi. Banyak pun Rasulullah habis sa'i tahallul, rambutnya Kanjeng Nabi didumne teng para sahabat. Rambut habis tahallul ini dibaku rebutan para sahabat. Sahabat Khalid bin Walid niku nek budal perang, rambutnya Kanjeng Nabi diselempitne teng imamah, teng kopiah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Peperangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika menjadi panglima tidak pernah kalah itu. Suatu ketika budal perang niku
kopiahe keri, balik mulih. Ditawani kali para sahabat, "Damel kopiah kula mawon." "Aja, kopiahku ana rambuté Kanjeng." Cara wong Jawa napa jenenge? Jimatane. Ada tuntunan, apa enggak syirik? Ayo sampean ngomong Khalid bin Walid syirik, ngomong. Ayo, wani apa ora sampean ayo. Imam Bukhari yang menuliskan ini. Rasulullah pernah melarang untuk ziarah. Betul. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Betul. Ketika di Mekah dilarang ziarah. Kenapa? Akidah umat Islam belum kuat. Dan lagi pula selama di Mekah sing diziarahi sapa? Sing mati wong kafir kabeh. Tapi ketika berpindah ke Madinah, fazuruha, sekarang ziarahlah kubur kalian. Karena akidahnya sudah jadi melihat hadis itu juga melihat kapan turunnya hadis. Kapan turunnya hadis dilihat. Sama. Jadi orang itu ziarah kubur iso sirik nek ilmune pas-pasan. Orang mencari wasilah itu bisa sirik nek ilmune pas-pasan. Tapi nek ilmune mateng, ndak, justru itu lebih utama. Kalau jenengan nggak pakai wasilah ndak bisa sudah. Orang Badui, sering saya cerita itu. Ketika Rasulullah Jumatan, ada orang Badui masuk masjid, nggak sholat Jumat tapi langsung matur ke Rasulullah. Ya Rasulullah, halakatil amwal wal iyal li adamil mator, fadullah ayyuhi sana, dan seterusnya. Nggak duduk untuk sholat Jumat mendengarkan khutbah, nggak, tapi matur, ya Rasulullah, pacak kulit dawa nih, ternak-ternak do mati, tanduran do garing. Nah, ngeten terus niki rusak perekonomian. Panjenengan suwunaken Gusti Allah supados paring udan. Orang Badui ini orang Islam, punya Tuhan namanya Allah. Kenapa enggak langsung saja? Tapi berwasilah kepada minta bantuan Rasulullah. Ini namanya tahu diri. Ini namanya tahu aku ndonga aku iki sapa, dosaku iki akeh. Akhirnya minta Rasulullah yang ini namanya wasilah. Dan Rasulullah juga mengajarkan ini. Ada sahabat itu buta, karo Kanjeng Nabi diajari donga wasilah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjau ilaika bin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya sayyidana ya Muhammad inni atawajju bika liqada'i hajatina, dan seterusnya. Doa bertawasul diajarkan oleh Rasulullah. Nah, jadi nek mudah pokok nek beragama niku nek ilmune genep enak, gampang nggih. Nggih, gak gampang nyalane. Nggih. Saya membuat materi khusus itu tentang, saya kasih judul pewaris para nabi. Nggih. Ada enggak banyak. Nggih, saya kutip-kutipan mawon, jadi enggak terlalu banyak. Itu bagaimana cara kita supaya tidak akidah kita rusak ketika kita tabaruk mencari berkah. Bagaimana kita berwasilah supaya tidak akidah kita rusak. Insya Allah kapan-kapan nek kelingan saya bawakan. Jadi ngoten Bapak nggih. Pun ngoten riyen, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.